Jatinegara akan menyampaikan materi pengimbasan guru penggerak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Cibidak 05 serta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan guru penggerak. Saya pada hari ini akan memberikan salah satu materi pengimbasan guru penggerak yang saya peroleh selama 2 hari yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024 dan pada tanggal 12 Oktober 2024. Salah satu materi yang saya dapatkan adalah mengenai pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Ya, sebelum saya masuk pada materi, terlebih dahulu ada yel-yel ya Bapak Ibu. Kalau saya katakan pengimbasan guru penggerak, Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Siap ya? Pengimbasan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Setelah itu ada ice breaking. Bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Ada berapa ayamnya? Salah. Ada berapa ayamnya? Salah. Ada berapa ayamnya? Tadi punya apa Bapak Ibu? Ada berapa? Ikuti kata-kata saya. Ayamnya, gitu ya. Ya, terima kasih. Speaking singkat. Selanjutnya kita masuk pada materi. Kita akan mencoba membahas yaitu apa definisi dari PSE atau pembelajaran sosial emosional dan KSE, kompetensi sosial emosional. Apa perbedaan keduanya? Kita lihat sama-sama. PSE atau pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran untuk membantu peserta didik menjadi individu yang lebih baik dalam hal keterampilan sosial, memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap individu lain. Sementara definisi dari KSE atau kompetensi sosial emosional adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan positif dan dapat mengambil keputusan yang tepat serta bertanggung jawab. Itu definisi antara PSE dan KSE. Kemudian, mengapa pembelajaran sosial emosional ini sudah harus dimulai dan diterapkan kepada peserta didik di usia sekolah dasar? Ada 3 alasan, yaitu 1, karena kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan intelijensi yang baik, tetapi juga memiliki keterampilan sosial emosional yang baik pula. Dan alasan yang ketiga adalah peserta didik diharapkan dapat mengatasi tantangan sehari-hari dan mendapat manfaat secara akademis,
profesional, dan sosial. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional ada 4, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Dan yang keempat, membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dan keseimbangan antara kompetensi akademik dan keseimbangan emosional. Jadi tujuan pelaksanaan proses pembelajaran sosial emosional kita terapkan di kelas, diharapkan siswa itu yang kita ajarkan tidak hanya memiliki kemampuan dari segi akademis, tapi kita juga harus melatih mereka memiliki kemampuan mengolah emosional diri mereka, ya. Ya, kita lanjut. Ada 5 manfaat apabila kita menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik kita, yaitu 1. Dapat meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri mereka. Yang ketiga, meningkatkan empati terhadap orang lain. Yang keempat, meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik. Dan yang kelima, mengurangi tekanan emosional. Nah, menurut Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau KASEL, ada 5 kompetensi yang bisa kita latihkan kepada peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita melatih kesadaran diri kepada peserta didik? Dengan cara misalnya setiap hari kita menyapa mereka sebelum memulai awal pembelajaran. Misalnya dengan menanyakan kabar, menanyakan bagaimana perasaan mereka hari ini, gitu ya. Itu bisa kita lakukan secara individu. Beberapa peserta didik kita tanya atau kita tanya secara klasikal. Yang kedua, diri. Kita bisa melatihkan manajemen diri ini berupa melatih emosi mereka untuk mengelola diri, ya. Misalnya kalau tadi yang menimbulkan kesadaran diri itu melatih siswa untuk mengenal diri sendiri, mengenal perasaan yang sedang mereka alami hari ini. Manajemen diri adalah mereka mampu mengelola emosi, ya. Mereka kita latih untuk konsentrasi. Mereka jadi menerima materi dari kita, melakukannya dengan rasa sadar, tidak terpaksa, dan mereka bisa fokus, ya, untuk menerima materi. Kemudian yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill. Ini bisa kita latih dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bagaimana proses pembelajaran emosional yang dilaksanakan di kelas dan untuk melatih dalam kompetensi sosial emosional peserta didik. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam, doa, mencari hadiran dan meningkatkan perasaan siswa. Siswa menunjukkan perasaan melalui gambar handphone. Kemudian satu atau dua siswa menjelaskan perasaan mereka. Melalui kegiatan tersebut, para siswa melatih kesadaran diri mereka. Sebelum menyajikan materi, saya memandu siswa untuk membangun kesadaran penuh dengan teknik stop, sehingga siswa dapat mengelola diri dan dapat merasa tenang, fokus, bersemangat untuk belajar, serta bersikap positif.
Dalam proses pembelajaran, saya menyajikan materi dalam slide presentasi dan memberikan contoh kontekstual. Siswa duduk dan belajar bersama dalam kelompok. Para siswa menunjukkan kesadaran sosial dalam berinteraksi dengan teman, menunjukkan empati, serta saling menghargai dan menghormati antara anggota kelompok. Kemudian para siswa berdiskusi membahas Tadi sudah bisa lebih memahami bagaimana proses pembelajaran sosial emosional yang dilakukan di kelas. Ya, bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Ya, Kegiatan pembelajaran diawali. nah, tadi kita lihat pada poin kedua, kita melatih siswa untuk berkonsentrasi untuk memahami kesadaran diri, yaitu yang dilakukan dengan cara teknik stop. Ya, apa itu teknik stop? Stop ini merupakan akronim dari S-nya itu stop, yang artinya berhenti. Artinya kita bisa menghentikan semua kegiatan apapun yang sedang kita lakukan di kelas bersama peserta didik. Simulasi, kita akan coba mempraktekkan teknik stop ya pada saat ini. Siap Bapak Ibu? Ya, kita ikuti arahan yang ada di tayangan ini. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Yang ada di Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyap mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks.
Apa yang Anda rasakan semua? Sudah merasa lebih rileks dengan tadi teknik stop yang kita lakukan? Ya, nanti bisa kita coba. Sebetulnya banyak ya, bisa dengan kita bercerita, melatih konsentrasi mereka. Mereka disuruh membayangkan apa yang mereka suka atau membayangkan keadaan alam, bisa pegunungan, suasana sawah atau pantai gitu. Bisa banyak teknik. Ini hanya salah satu teknik bagaimana kita melakukan teknik stop untuk merelaksasi diri kita, ya. Kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini mengenai pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, pembelajaran sosial emosional adalah komponen penting dalam pendidikan yang dapat mendukung pengembangan holistik siswa. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Ya, demikian pembahasan materi dari saya mengenai pembelajaran sosial emosional, dan Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi dari penyampaian materi yang saya berikan. Saya mohon Bapak Ibu menuliskan refleksinya di kertas ini ya, yang akan saya bagikan. Mana pulpen? Kupon ambil. Iya, iya. Bu Yayu, maaf, maburan. Ibu nggak bawa pulpen ya, Bu? Nin, Ibu kasih pulpen, Nin. Enak, Ibu kasih pulpen. Nggak ada. Refleksi 1. Ya, pokoknya yang tadi saya tayangkan menurut Bapak Ibu bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang PSE dan KSE. KSE, ya kalau PSE lebih pada pembelajaran di kelas. Kalau KSE itu kompetensi peserta didik. Setelah mempelajari tentang pengembangan emosional siswa, saya jadi memahami bahwa pentingnya pengelolaan emosional siswa yang bisa diterapkan di kelas agar siswa dapat mampu untuk mengontrol sosial emosionalnya pada saat mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari di kelas. Demikian, terima kasih. Oke. Penjelasan materi yang baru saya dengar itu sangat bagus sekali. Materi tentang pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional itu menurut saya sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mengapa? Ya, supaya kita sebagai guru dapat mengetahui perkembangan sosial emosional peserta didik kita dan dapat mengembangkan sosial emosional peserta didik kita itu dengan sebaik-baiknya supaya menghasilkan apa yang kita harapkan dari perkembangan emosional sosial emosional peserta didik kita. Begitu menurut saya. Terima kasih.